Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik biqadari azamatika dzatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un ala lawhi wal qalam samsid duha badrid duja nuril huda misbahi zulam abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabil haramain mahbubu inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seorang raja dengan salah satu seseorang ahli ibadah Bani Israel. Suatu ketika di lingkungan di umat Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah yang setiap hari dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan orang tersebut, orang yang Bani Israel tadi, sampai kabar tentang ketaatannya, tentang ahli ibadahnya itu sampai terdengar oleh raja. Seorang raja di salah satu di salah satu umat Bani Israel itu. Seorang raja itu memerintahkan kepada salah satu pengawalnya untuk memanggil orang ahli ibadah itu untuk menemui sang raja tersebut. Akhirnya ahli ibadah itu ketika dipanggil oleh si pengawal raja tadi, pengawal raja mengatakan kepada orang ahli ibadah itu, engkau dipanggil untuk menemui raja. Oke, kalau begitu. Akhirnya orang ahli ibadah itu langsung ketemu dengan raja itu. Wahai raja, apa kau memanggilku? Ya, benar. Aku dengar, kata raja, engkau adalah orang yang taat, engkau orang ahli ibadah. Saya ingin engkau tinggal di istanaku. Engkau tinggal di dekat pintu istanaku. Jadi engkau jangan jauh-jauh dari istanaku, engkau jangan jauh-jauh dari pintu istanaku. Karena di saat aku membutuhkan engkau sudah ada di pintu istanaku. Hasanan matakul ayyuhal malik. Jadi ahli ibadah itu menjawab, baik, ucapanmu baik, saya terima wahai raja. Kalau begitu saya akan bertanya kepada engkau wahai raja. Ini kalau seandainya kata orang ahli ibadah ini. Seandainya lau annaka wajadtani al'ab ma'ajariyatik. Apa pendapatmu? Dan kisah ini sahabat-sahabat Istana Muda Channel disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Saya lanjutkan. Jadi ketika setelah si ahli ibadah itu menjawab yang menjadi keinginan raja tersebut, dan ahli ibadah itu menjawab, hasanan matakulu ayyuhal malik, yang kau katakan itu baik, saya akan taati. Tapi saya akan bertanya kepada engkau, seandainya suatu hari nanti atau ada keadaan yang kau menjumpai aku, lau annaka wajadtani al'ab ma'ajariyatik, aku sedang bermain-main dengan budak perempuanmu, apa pendapatmu? Seketika itu saat ahli ibadah itu menyampaikan kepada raja itu keadaan yang seperti itu, jika satu saat nanti kau menemui aku sedang bermain-main dengan budak perempuanmu, apa pendapatmu? Seketika itu sang raja langsung marah. Ya ayyuhal fajir, kata raja, kalau engkau berbuat seperti itu, kau orang yang durjana, kau orang yang pendosa, kau orang yang tidak tahu malu, keluar kau dari istanaku. Tentunya aku akan mengusir engkau dari istanaku. Pada saat itu
terteguh dan merasa sedih. Merasa sedih si ahli ibadah tadi. I'lamu ayuhal malik, ketahuilah wahai raja, inna li rabban karim, aku memiliki Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau seandainya dia dapati aku berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa, bahkan dikatakan sampai 70 kali pun dalam sehari aku berbuat maksiat, aku berbuat salah, aku berbuat dosa, aku berbuat durjana, pasti dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Tuhanku tidak akan mengusirku dari pintunya. Dia tidak mengharamkan aku untuk memakan rezekinya. Dia akan mengampuni semua dosa-dosaku. Dalam cerita ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah, betapa karimnya Allah, betapa Allah itu maha pemaaf. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah masih memanggil wahai hambaku, untuk hamba-hambanya yang bergelimangan dosa, berlumuran maksiat, banyak melakukan dosa dan kesalahan, melakukan hal-hal yang melampaui batas, masih dipanggil oleh Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang terlalu melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa, dan sesungguhnya Allah maha memberikan ampunan. Bayangkan, seorang hamba ini, si ahli ibadah itu menjelaskan kepada si raja itu, wahai raja, Tuhanku tidak pernah mengusir aku dari pintunya, tidak pernah mengharamkan aku dari rezekinya. Seberapa besar pun kesalahan, seberapa banyak pun maksiat yang aku lakukan, pasti dosa-dosaku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau yang memerintahkan aku untuk berada di pintumu, untuk tidak jauh-jauh dari pintumu, dari istanamu, dan ketika engkau membutuhkan aku sudah ada di pintumu, dan engkau dengan teganya akan mengusir aku dari pintumu, dari istanamu ketika aku melakukan kesalahan. Sedangkan saya punya Tuhan, seberapa banyak pun dosa yang saya lakukan, seberapa banyak pun maksiat yang saya lakukan, dosa yang saya lakukan, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak pernah mengusir aku dari pintunya, tidak pernah mengharamkan aku dari rezekinya. Sedangkan engkau mengusir aku dari istanamu. Bayangkan, engkau sudah mengusir aku sebelum aku melakukan kesalahan. Aku baru bercerita seperti ini, andaikan gitu kan, andaikan aku bermain-main dengan budak perempuanmu. Kau marah, kau panggil aku ahli durjana, kau panggil aku pendosa, kau panggil aku pengkhianat. Padahal aku belum berbuat kesalahan itu, kau sudah mengusir aku. Kau sudah marah dengan aku sebelum aku bermain-main dengan budak perempuanmu. Sedangkan Tuhan, aku punya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat sebesar apapun, sesering apapun, sebanyak apapun, Dia tidak akan mengusir aku dari pintunya. Dia tidak mengharamkan aku dari rezekinya. Sedangkan engkau, sebelum aku belum berbuat kesalahan itu, aku belum bermain-main dengan budak perempuanmu, kau sudah marah dengan aku. Wahai raja, bagaimana bisa aku meninggalkan pintu Tuhanku yang sangat pengasih lagi penyayang, terus aku meninggalkan pintu Tuhanku, terus menunggu di pintumu yang engkau sudah marah kepadaku sebelum aku berbuat kesalahan. Kau perintahkan aku untuk berada di pintumu.
untuk tidak jauh-jauh dari istanamu, dari pintu di istanamu. Aku tinggalkan pintu Tuhanku, terus aku berada di pintumu. Sedangkan engkau sudah mengusir aku, dan engkau pasti mengusir aku ketika aku melakukan kesalahan yang membuat engkau marah, membuat engkau kecewa. Bagaimana bisa aku meninggalkan pintu Tuhanku yang sangat dermawan, yang tidak akan mencampakkan aku, yang tidak akan mengusir aku, yang tidak akan mengharamkan aku dari rezekinya, terus aku berpindah kepada pintu. Seketika itu sang raja langsung terdiam dan terkesima dengan jawaban si ahli ibadah itu. Sahabat-sahabat Istana Muda Channel, dari kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Bagaimana Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni setiap dosa hamba-hambanya asalkan ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Pasti dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.